Assalamualaikum. Halo semua, perkenalkan nama saya Adelia Zahrawi Gunanda. Kali ini saya mau menjelaskan materi geografi kelas 10, yaitu struktur dan karakteristik lapisan-lapisan bumi. Check it out! Halo semuanya, balik lagi. Nah, kali ini saya mau mulai menjelaskan materinya ya. Sebelumnya kan saya sudah perkenalkan diri saya, jadi saya tidak usah menjelaskan lagi ya. Nah, jadi langsung saja saya mulai. Di sini adalah nama-nama anggota saya yang dimana mereka sudah presentasi duluan sebelum saya. Jadi saya menyusul. PPT ini kami buat bersama-sama dengan 6 anggota yang ada. Nah, perlu teman-teman tahu karakteristik struktur dari bumi itu, bumi memiliki 3 struktur lapisan ya. Jadi yang paling atas tuh lapisan kerak bumi, setelah itu lapisan mantel bumi, lalu yang paling terakhir itu lapisan inti bumi. Jadi paling atas nih yang kita pijak di bumi ini itu lapisan kerak bumi. Nah, di antara lapisan kerak bumi dan lapisan inti bumi itu namanya lapisan mantel bumi. Lalu yang paling di tengah yang benar-benar suhunya panas banget itu namanya lapisan inti bumi. Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu adalah lapisan kerak bumi. Pengertiannya adalah lapisan kerak bumi seperti yang saya bilang tadi adalah lapisan yang dimana yang kita pijak sehari-hari. Jadi lapisan kerak bumi adalah lapisan terluar bumi bagian dalam yang terdiri dari kerak samudra dan kerak benua. Apa sih kerak samudra dan kerak benua itu? Nah, jadi kerak samudra itu terbentuk dari magma yang membeku di dasar gunung. Di dasar samudra, namanya juga kerak samudra ya, yang terdiri dari batuan beku, basal dengan ketebalan 5-10 km. Lebih mudah dibandingkan kerak benua karena terus-menerus terbentuk akibat proses lelehan magma. Jadi, kalau berdasarkan umur keraknya, kerak samudra itu bisa dibilang lebih muda daripada kerak benua karena proses lelehan magmanya itu terus-menerus. Jadi lelehan magma terbentuk lagi, lelehan magma terbentuk lagi, begitu ya. Lalu yang kedua ada kerak benua. Nah, kerak benua ini terdiri dari batuan granit, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Batuan granit, batuan metamorf, dan batuan sedimen akan dijelaskan nanti ya, menyusul. Lalu kerak benua ini berapa sih ketebalannya? Kerak benua ini memiliki ketebalan 20-70 km dan berumur lebih tua daripada kerak samudra sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Wow, lama banget ya. Nah, dan lapisan ini memiliki kandungan sisilium dan aluminium. Siapa nih yang suka kimia? Nah, lalu kita masuk ke lapisan yang kedua, yaitu yang seperti yang saya bilang lapisan mantel bumi yang berada di antara lapisan kerak bumi dan lapisan inti bumi. Pengertian dari lapisan mantel bumi itu apa sih? Jadi, lapisan mantel bumi itu adalah lapisan yang terletak di bawah kerak bumi, di bawah kerak bumi, dan di atas inti bumi. Nah, terdiri dari bagian atas dan bagian bawah. Jadi lapisan mantel dibagi lagi, ada lapisan mantel bagian atas, lapisan mantel bagian bawah. Bahan dasarnya adalah batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Lapisan mantel ini merupakan lapisan terbesar karena mencakup 80% massa bumi dengan ketebalan keseluruhan hingga 2.900 km. Jadi bisa dibilang lapisan mantel bumi segini, lapisan kerak bumi segini, lapisan inti bumi segini. Jadi yang paling penuh lapisan mantel bumi.
Nah, seperti yang udah dibilang tadi, lapisan mantel bumi dibagi menjadi dua. Yang pertama, lapisan mantel bumi bagian atas. Ciri-cirinya adalah lapisan mantel bagian atas. Yang pertama, suhu itu 1300 sampai 1500 Celcius. Lalu mengandung batuan kaya magnesium dan silikon. Lalu yang ketiga, bersifat semi cair, tempat berlangsungnya arus konveksi. Nah, untuk yang mantel bawah, ciri-cirinya yaitu suhunya 1500 hingga 3000 Celcius. Lebih tinggi ya suhunya, tentu karena namanya juga di bagian bawah pasti lebih dekat dengan inti bumi. Nah, yang kedua ciri-cirinya yaitu lebih padat dibandingkan mantel atas dan berperan dalam pergerakan lempeng tektonik. Sudah, kita masuk ke lapisan bumi yang ketiga, yaitu lapisan inti bumi. Nah, ciri-cirinya dari lapisan inti bumi adalah pertama ya, karena inti bumi itu dibagi jadi dua juga kayak mantel tadi, yaitu inti luar dan inti dalam. Kalau yang inti luar itu ciri-cirinya ketebalannya 2250 km. Sekitaran segitulah ya. Terus juga sifatnya itu bersifat cair, terdiri dari besi dan juga nikel. Lalu suhu itu mencapai 3900 derajat Celcius. Pasti panas banget ya semuanya. 1000 Celcius aja panas, apalagi 3000, hampir 4000 malah 3900 derajat Celcius. Lalu yang ketiga yaitu inti bumi paling luar ini tuh memiliki tanggung jawab loh terhadap pembentukan medan magnet bumi. Jadi teman-teman bertanya gitu ya, ini masuk ke fisika juga sih, kayak kenapa kok kita bisa diam di bumi gitu tanpa melayang-melayang tidak seperti di bulan. Nah, itu yang bertanggung jawab mengatur itu tuh ada di bagian inti luar bumi. Lalu untuk ciri-ciri inti bumi bagian dalam yaitu ketebalannya 1200 km dengan diameter 2600 km. Kalau teman-teman pernah lihat gambar di Google, itu inti bumi itu bentukannya bulat ya. Jadi dia dapat diketahui diperkirakan diameternya itu kurang lebih 2600 km. Nah, bersifatnya itu padat dan terdiri dari besi dan juga nikel. Suhunya itu mencapai 4800 derajat Celcius. Lalu kedalamannya itu sampai kedalaman 2900 sampai 6400 km dari permukaan. Jauh banget, dalam banget semuanya ya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya akan menjelaskan batuan-batuan juga. Di sini ada jenis-jenis batuan pembentuk kulit bumi. Ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Nah, sebelum itu kita pembukaan dulu ya. Jadi ini bisa disebut batuan-batuan ini tuh apa ya? Bisa disebut litosfer. Nah, litosfer ini itu juga bisa disebut sebagai kulit bumi. Jadi, litosfer itu mencangkup kerak bumi dan bagian atas mantel bumi hingga kedalaman 1200 km. Jadi, teman-teman dari kerak bumi sampai 1000 hingga 200 km ke bawah itu namanya litosfer ya. Nah, secara umum, batuan penyusun litosfer terdiri dari seperti yang saya bilang tadi ya, ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Nah, ini batuan beku. Dia bisa dilihat batuan beku ya kurang lebih seperti ini bentuknya, teman-teman ya. Jadi pengertiannya adalah batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma atau lava yang mendingin dan mengeras. Namanya juga beku, pasti bentuknya dengan cara pendinginan. Nah, magma itu apa sih? Magma adalah batuan cair, jadi sebelum jadi batuan itu adalah suatu cairan gitu ya, yang berada di dalam perut bumi, sedangkan lava itu adalah magma yang tadi itu, tapi sudah keluar dari perut bumi melalui letusan gunung berapi gitu. Nah, batuan yang membeku di dalam maksudnya di dalam ini kan gunung ya. Nah, itu masih beku di sini, bukan beku di sini. Nah, itu
namanya batuan beku dalam atau disebut sebagai plutonik. Nah, sedangkan batuan beku yang beku di luar, maksudnya beku di celah-celah dalam ya, itu namanya gang atau korok. Dan batuan beku yang di luar itu namanya vulkanik. Jadi di dalam itu namanya plutonik, di celah-celah itu namanya gang atau korok, dan di luar itu namanya vulkanik. Sudah? Lanjut ya. Yang kedua ada batuan sedimen. Apa itu batuan sedimen? Batuan sedimen itu terbentuk dari batuan beku, jadi saling berhubungan ya. Batuan sedimen itu berasal dari batuan beku yang hancur dan terurai, kemudian terbawa angin dan menjadi endapan di suatu tempat. Simpelnya sih batuan sedimen itu endapan dari batuan beku yang terbawa angin, ya bisa diubah dengan kalimat masing-masing yang dapat teman-teman semua mengerti begitu ya. Batuan sedimen itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada batuan sedimen plastik atau mekanik. Contohnya itu ada batu konglomerat, breksi, batu pasir, dan sepi. Lalu yang kedua yaitu ada batuan sedimen kimiawi. Contohnya ada gipsum, batu kapur, stalaktit, stalagmit. Gipsum, batu kapur ini yang biasa di bangunan ya teman-teman. Stalaktit dan stalagmit ini yang biasa ada di gua-gua. Contoh yang ketiga, batuan sedimen organik. Contohnya ada batu bara dan batu karang. Untuk gambarnya mungkin bisa teman-teman cari sendiri karena kelompok saya tidak memasukkan. Lalu jenis batuan yang ketiga itu ada batuan metamorf. Nah, seperti yang saya bilang tadi, batuan-batuan ini saling terkait satu sama lain. Jadi, batuan metamorf ini terbentuk dari batuan beku atau sedimen yang mengalami perubahan akibat tekanan atau suhu tinggi dalam jangka waktu yang lama. Batuan metamorf juga dikenal dengan sebutan batu malihan. Ini ya, teman-teman bisa digarisbawahi. Batuan metamorf terdiri dari batuan metamorf regional, batuan metamorf thermal, dan dinamik. Jadi kayak sedimen itu dari batuan beku, metamorf itu dari batuan sedimen atau batuan beku gitu ya. Mereka saling terhubung teman-teman. Nah, ini dibagi juga kayak batuan sedimen tadi. Ya, di sini ada metamorf regional, terbentuk akibat tekanan dan suhu tinggi pada proses regional seperti subduksi atau kondisi. Contohnya itu ada kuarsit yang digunakan untuk kaca jam tangan. Lalu yang kedua itu adalah metamorf dinamik dan terbentuk akibat tekanan tinggi di daerah patahan atau lipatan tanpa pengaruh suhu dari magma. Jadi kalau teman-teman tahu lipatan ada pergerakan lempeng, itu misalnya lempeng A, lempeng B, mereka tabrakan, nah di daerah lipatannya ini, itu terbentuk metamorf dinamiknya di situ karena tekanan tinggi. Nah, contohnya itu ada batu sabak yang digunakan untuk papan tulis. Lalu di sini contoh yang ketiga ada metamorf thermal atau kontak yang terbentuk akibat kenaikan suhu dari intrusi magma atau gradien geotermal bumi. Contohnya itu ada marmer, tahu kan, yang sering digunakan untuk lantai bangunan. Nah, sekian, terima kasih teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman semua mau nyatet, silahkan dicatat. Ini menurut saya ini benar-benar misal anak kalian, teman-teman yang kelas 9 mau nyicil materi gitu, itu bisa kalian catat sehingga nanti kalian di semester berikutnya akan lebih siap begitu. Jika ada yang kurang jelas atau jika ada yang ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sebelumnya saya mau menjelaskan dengan singkat saja untuk lebih jelasnya. Jadi begini, batuan beku ini saling terhubung ya. Batuan beku dari magma dingin, jadi batuan beku. Habis itu batuan beku yang udah terurai itu mengendap, jadi batuan sedimen. Habis itu batuan sedimen atau batuan beku yang
terkena tekanan atau suhu tinggi. Tekanan tuh misalnya kayak pergerakan lempeng tadi atau suhu tinggi gitu, itu nanti jadi batuan metamorf gitu. Itu singkat saja ya, lebih jelasnya kalau semisal pengertian tadi teman-teman kurang ngerti. Oke teman-teman, sampai di situ ya. Dimohon dukungannya berupa like. Satu like dari kalian sangat berarti. Dadah. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.